Yang pertama sekali tadi menyangkut tentang 4 pulau yang sudah direbut oleh Sumatera Utara, yaitu di Singkil Utara. Suaramu terdengar keras dan lantam. Yang jadi pertanyaan, apakah suara akan didengar atau jadi pajangan saja? Aceh bangun. Ini bukan lagi saatnya tidur dan jadi penonton saja. Dulu sumber dayamu diambil, kamu hanya bisa menonton. Sekarang tanahmu mulai diambil secara perlahan. Apakah masih tetap menonton juga? Berapanya hakmu diambil orang lain? Apa kamu cuma diam saja? Sadarlah, sekarang bukan lagi era mengasihani ataupun balas budi. Sekarang erangnya siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Jangan lagi tertipu dengan janji manis, yang kemudian hilang entah kemana. Buka matamu, dan saksikan dengan teliti apa yang sedang terjadi. Sumber daya alam Aceh dibawa keluar Aceh dalam berbagai bentuk, termasuk minyak nilam, komoditas tambang seperti batu bara, dan komoditas pertanian seperti kopi gayo. Beberapa sumber daya alam ini diekspor atau diolah di luar Aceh, meskipun ada upaya untuk mengolahnya di Aceh sendiri. Elaborasi: minyak nilam. Aceh dikenal sebagai penghasil minyak nilam terbesar di Indonesia, dengan produksi sekitar 1,3 juta ton per tahun. Minyak nilam ini sering diolah di luar Aceh dan diekspor. Komoditas tambang. Aceh kaya akan komoditas tambang seperti batu bara, emas, perak, tembaga, dan nikel. Beberapa komoditas tambang ini dieksploitasi dan dibawa keluar Aceh untuk diolah atau diekspor. Komoditas pertanian. Aceh memiliki komoditas pertanian unggulan seperti kopi gayo, pala, dan kelapa sawit. Beberapa komoditas ini juga diolah di luar Aceh atau diekspor. Gas alam. Aceh juga memiliki lapangan Arun yang legendaris, yang telah berproduksi untuk memenuhi kebutuhan pabrik pupuk Iskandar Muda, pembangkit listrik, serta ekspor LNG ke Jepang dan Korea. Empat pulau yang sebelumnya berada di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, kini secara administratif ditetapkan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Keempat pulau tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketet. Perubahan status ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri, Kepmendagri, Nomor 302/2138 Tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025. Pemerintah Aceh menunjukkan bukti kepemilikan. Menanggapi keputusan tersebut, pemerintah Aceh menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan agar keempat pulau tersebut dikembalikan ke wilayah Aceh. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh, Syakir, menjelaskan bahwa dalam proses verifikasi sebelumnya, pemerintah Aceh telah menunjukkan berbagai bukti otentik yang mendukung klaim kepemilikan terhadap pulau-pulau tersebut. Di Pulau Panjang, misalnya, terdapat infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Singkil, seperti Tugu Selamat Datang, Tugu Koordinat yang dibangun oleh Dinas Cipta Karya dan Bina Marga pada tahun 2012, Rumah Singgah dan Musyala, 2012, serta dermaga yang dibangun pada tahun 2015, ujar Syakir. Selain itu, pemerintah Aceh juga menyerahkan dokumen-dokumen pendukung, termasuk peta kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara yang disaksikan oleh Mendagri pada tahun 1992, yang menunjukkan garis batas laut, bahwa keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah Aceh. Upaya peninjauan ulang keputusan. Pemerintah Aceh berkomitmen untuk memperjuangkan peninjauan ulang terhadap keputusan Kemendagri tersebut. Syakir menegaskan bahwa berdasarkan dokumen dan hasil survei, keempat pulau tersebut masuk dalam cakupan wilayah Aceh.
Hal ini dibuktikan melalui aspek hukum, administrasi, pemetaan, pengelolaan pulau, serta layanan publik yang telah dibangun oleh pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Singkil. Pemerintah Aceh tetap berkomitmen untuk memperjuangkan agar dapat dilakukan peninjauan ulang terhadap keputusan Kemendagri tersebut, pungkas Syakir. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa penetapan 4 pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah Sumut telah melalui proses verifikasi dan pembakuan nama pulau oleh Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi pada tahun 2008, yang menyebutkan bahwa keempat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Sumut. Situasi ini menunjukkan perlunya koordinasi dan dialog lebih lanjut antara pemerintah pusat dan kedua pemerintah provinsi untuk menyelesaikan perbedaan klaim administratif ini secara adil dan berdasarkan data yang akurat. Gimana nih menurut kalian? Komen di bawah ya. Jangan lupa share juga video agar rakyat Aceh pada bangun.